dengan sama-sama merenungkan tentang dosa-dosa kita di masa lalu. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita. Kita buang ego dan kesombongan kita. Coba kita sama-sama ingat-ingat kembali hari-hari yang pernah kita lalui dalam hidup. Hari-hari yang pernah kita isi dengan perbuatan dosa-dosa besar dalam hidup kita. Karena sungguh tak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Semua kita adalah para pendosa. Semua kita adalah kotor. Semua kita adalah hina di hadapan Allah. Semua kita penuh dengan aib. Bahkan aib kita ada di sekujur tubuh kita. Sesungguhnya aib kita ada dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita. Semuanya ada bekas-bekas dosa di masa lalu yang kita kerjakan. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya dosa di antara kita. Renungkan perjalanan hidup kita. Kita mudah bosan membaca Al-Quran. Kita malas untuk mendirikan sholat. Kita jarang ke masjid. Kita tidak bisa menahan amarah kita. Hubungan kita dengan orang tua tidak baik. Nama Allah disebutkan, hati kita tidak berasa apapun. Maka cukup semua itu menjadi bukti sampai saat ini kita masih menjadi pendosa. Maka marilah teman-teman sekalian, kita akui saja dosa kita. Karena orang yang tidak mengakui dosa-dosa dan kesalahannya adalah orang sombong di hadapan Allah. Akui saja kalau kita adalah pendosa. Kita adalah pendosa yang butuh ampunan Allah. Kita mengetuk pintu ampunan Allah. Ya Ghaffar, bukakanlah pintu ampunan untuk kami para pendosa. Kami tidak sanggup pulang bertemu dengan Engkau dengan memikul dosa-dosa. Jangan biarkan lidah kami menjadi keluh di akhir hayat kami, sehingga kami tidak mampu mengatakan La ilaha illallah, tertahan oleh dosa-dosa. Jangan biarkan kubur kami menjadi sempit, meremukkan tulang belulang kami, gelap gulita, dan tidak ada penolong, tersiksa karena dosa-dosa. Jangan biarkan kami berjalan tanpa alas kaki di padang mahsyar yang panas, seorang diri tertatih beribu-ribu tahun lamanya dan tidak tahu arah kemana, karena kami harus memikul dosa-dosa. Duhai Allah, seandainya bukan karena rahmat-Mu kepada kami, seandainya Engkau tidak sayang dan kasihan kepada kami, maka sungguh kami sudah celaka sejak kali pertama kami berbuat dosa kepada-Mu. Seandainya marah-Mu lebih dulu daripada kasih sayang-Mu, maka sudah binasa kami sejak dahulu ketika awal kali kami berbuat dosa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, seandainya Engkau tidak sayang kepada kami, sungguh kami sudah celaka sejak dulu ya Allah. Betapa banyak dosa yang telah kami lakukan dalam hidup kami, dosa-dosa besar yang Engkau ancamkan dengan api neraka, dosa-dosa besar yang hanya dilakukan oleh orang-orang durhaka. Seandainya Engkau marah kepada kami, sungguh sejak dulu kami sudah celaka. Tidak mungkin kami bertahan hidup sehari pun, apalagi sampai Engkau beri kami hidayah seperti sekarang ini. Betapa baiknya Engkau ya Allah. Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, udah kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah. Walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insya Allah.
kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu Allah limpahkan nikmat-nikmat lain yang lebih banyak. Tapi yang paling utama adalah kedekatan kita dengan Allah. Makanya kalau Allah kasih kita nikmat dunia seisinya, tapi dicabut nikmat kedekatan dengan Allah, maka jangan kegeeran. Jangan-jangan itu bukan nikmat, tapi istidraj. Kalau kita ngerasa bahwa hidup kita kayaknya lebih nyaman daripada teman kita yang ahli ibadah, jangan kegeeran. Jangan-jangan kita sedang diberikan nikmat biasa, sedangkan dia diberikan nikmat yang luar biasa. Apa nikmat luar biasa? Kenapa dia miskin terus? Karena Allah pengen dekat sama dia. Mungkin dengan miskin dia sering berdoa, dengan dia sakit dia sering berdoa, dengan dia dapat masalah terus dia sering berdoa. Sedangkan kita ketika dikasih solusi ke lapangan rezeki jarang berdoa. Ibadahnya nggak getol. Kita dikasih nikmat, dia dikasih nikmat. Tapi siapa yang lebih istimewa? Jangan-jangan dia lebih istimewa justru dengan kemiskinannya, dengan sakitnya, dengan masalahnya. Kita coba sadari, oh kalau Allah memuji saya, memang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan, atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Anggap aja itu untuk membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus-menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia nggak akan mengatakan kalimat itu, nggak akan bersikap kayak gitu kalau kita nggak punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Dia salah, dia nggak pas, dia nggak bijak, dia apa. Tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri, Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan, sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Jadikan Allah dan Rasulullah itu cukup dalam hati kita. Setelah itu Allah akan mencukupkan segala kebutuhan. Pengen nggak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja nggak berani ya, karena kita nggak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita nggak berani karena menganggap itu nggak realistis. Masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, kalau kita bilang nggak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun? Saya kun? Masalahnya kita nggak yakin untuk bilang pengen, begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu. Kenapa? Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabim abracadabra. Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya? Belajar yakin kepada Allah setutup-tutupnya. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu nggak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang, gor gitu. Naruh lemari beberapa masih lapang. Tapi kalau kamar mandi, taruh lemari satu udah nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. Berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita. Sehingga kita nggak gampang nyesek. Kita nggak gampang stres, kita nggak gampang nyimpen, nggak gampang sakit punggung kita. Kalau udah lapang dada, kami turunkan beban-beban kamu. Kayak misalnya cara lapang dada itu kayak husnuzon, salah satu yang paling penting. Mengevaluasi diri kita ketika kita dapat masalah. Karena ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah dengan
ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Dia bersabar sambil memperbaiki dirinya, karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa. Sehingga selain bersabar, sembari bersabar dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri. Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik. Sedangkan yang mengeluh juga macam-macam. Ada yang mengeluhkan masalah, ada yang mencari kambing hitam, menyalahkan temannya, kayak misalnya dia nggak lulus satu mata kuliah atau nilainya jelek, dia nyalahin teman kos-kosannya gara-gara teman kos-kosannya ngajak dia main terus misalnya. Padahal itu kan pilihan ya, dia bisa menerima, bisa menolak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di situ Allah seolah-olah ngasih tahu ke kita supaya kita jangan berputus asa, supaya kita jangan merasa kesepian, supaya kita jangan patah semangat, jangan pesimis. Kenapa? Siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah nggak pernah ninggalin kita. Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambek boleh nggak baca WA kita sampai 3 hari, tapi Allah gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa Allah masih dengar kita. Orang lain bisa aja ninggalin kita karena ada hal yang gak nyaman. Allah itu sering dapat hal yang gak nyaman loh dari kita, tapi gak pernah ninggalin kita. Rasa-rasanya gak ada cinta yang lebih sejati kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Ada satu hal yang perlu kita coba sadari betul dan kita bangun di dalam diri kita, bahwa cinta itu adalah anugerah dari langit, bahwa cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seorang hamba bertambah dosa, itu gak mungkin. Yang menambah dosa, yang menambah kejauhan kita dari Allah SWT pasti bukan cinta. Jadi kalau ada rasa yang buat kita gak khusyuk dalam sholat, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang bikin kita jadi sakit hati, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang kemudian bikin kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah gak suka, pasti bukan cinta. Itu disebut dengan wasawisyus syaitan, yang ada di dalam hawa nafsu manusia. Sedangkan cinta semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin kalian akan bahagia kalau kalian mencintai sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Gak mungkin kalian akan dapat apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Itu gak mungkin. Bukan hanya gak mungkin, bahkan Allah mengancam dengan sebuah ancaman, fatarabbasu, hati-hati kalian, kata Allah. Artinya gak boleh seorang hamba itu menduakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Itu nggak boleh. Kalau dia mencintai makhluk, harus karena Allah. Kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarabbasu, hati-hati. Kenapa kita nggak berani bertaruh untuk Allah? Ini masa depan nih saya pertaruhkan nih. Kalau saya nggak pacaran, apakah saya tetap akan bisa menikah? Taruh aja taruhannya sama Allah. Allah bilang, siapa yang istiqomah, kami tolong dia. Kalau saya putusin, ntar dia sama yang lain gimana ya? Gak usah khawatir, udah aja pertaruhkan masa depan kita sama Allah. Nanti kita akan bilang, untung dulu saya putusin. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini, siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk, siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu, dan seterusnya. Allah pengen ngingetin kita. Kita tuh awalnya gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, gak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'agna, itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Gak ada cinta yang lebih sejati dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya.
dengan sama-sama merenungkan tentang dosa-dosa kita di masa lalu. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita. Kita buang ego dan kesombongan kita. Coba kita sama-sama ingat-ingat kembali hari-hari yang pernah kita lalui dalam hidup. Hari-hari yang pernah kita isi dengan perbuatan dosa-dosa besar dalam hidup kita. Karena sungguh tak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Semua kita adalah para pendosa. Semua kita adalah kotor. Semua kita adalah hina di hadapan Allah. Semua kita penuh dengan aib. Bahkan aib kita ada di sekujur tubuh kita. Sesungguhnya aib kita ada dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita. Semuanya ada bekas-bekas dosa di masa lalu yang kita kerjakan. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya dosa di antara kita. Kita mau menjadi seorang hamba yang biasa-biasa aja, yang standar, atau mau menjadi hamba yang istimewa di mata Allah. Dan kalau kita pengen menjadi istimewa, belajar mendapatkan cinta. Salah satunya dengan meminta kepada Allah. Karena cinta adalah hadiah dari Allah. Minta, ya Allah, ya Wadud, ya Allah yang maha cinta, beri saya cinta kepadamu, kepada Rasulmu, melebihi cinta saya kepada diri saya dan apapun juga. Minta kepada Allah. Allah tanamkan cinta itu pelan-pelan di dalam hati kita. Nanti kita akan ngerasain iman itu manis rasanya. Beramal soleh itu indah. Sebagaimana yang sebagian sudah kita rasakan sekarang. Seperti mencari ilmu itu indah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah suruh Jibril, datang, bilang ke hambaku itu. Katakan kepada hambaku yang baru saja berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, Allah pasti ngampunin. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampunkan semua dosa. Ya Rasulullah, tapi saya sudah berzina. Allah sudah memaafkan, Allah sudah mengampuni. Ya Rasulullah, kata sahabat itu, apakah ini hanya berlaku untuk saya saja? Kata Rasulullah, ini berlaku untuk kamu dan orang-orang seperti kamu. Bayangin, orang yang banyak dosa datang ke masjid, Allah hapuskan dosanya. Pernah nggak nyesel bantu orang lain gara-gara ternyata orang itu akhirnya nyakitin perasaan kita? Duh, saya nyesel dulu bantu dia. Duh, tahu gitu nggak bakalan saya mau baik-baikan sama dia. Duh, nyesel juga saya kemarin udah nolongin dia segala macam. Gimana? Apakah kita merasa amal kita jadi sia-sia? Nggak. Begitu kita merasa dikhianati, disakiti, dianggap bukan siapa-siapa, nggak ada apa-apanya, kita tinggal mengatakan, hasbi Allah. Bagi saya cukup balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan balasan dari manusia. Kalau ketika kita berdoa, hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah nggak akan ngecewain kita. Nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah nggak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin. Teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah.
Pahit getir kehidupan Asiyah istri Firaun. Pahit getir kehidupan Ayub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita. Jangan sampai kita terjebak dalam jebakan-jebakan setan tuh suka gitu ya. Dia bilang, rugi lo sholat tapi masih buat dosa. Akhirnya kita jadi malas sholat. Padahal sholat itu cara kita untuk ninggalin dosa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sifat dari sholat itu mencegah kita dari dosa. Udah Ustaz tapi nggak tercegah. Lihat, minimal ada rasa feeling guilty kan. Itu bukankah itu bagian dari progres spiritual dalam diri kita? Dulu kita kan nggak feeling guilty berbuat dosa. Sejak kita mulai sholat, berbuat dosa mulai feeling guilty kan, walaupun nggak langsung bisa meninggalkan. Itu udah progres loh. Dan itu udah terbukti bahwa sholat itu benar-benar tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mulai ngerasa nggak enak, mulai ngerasa malu. Dulu nggak ada malunya, malah bangga lagi berbuat dosa. Sekarang malu. Bukankah malu itu bagian dari iman? Berarti sholat membangun keimanan kita. Merasa nggak enak sama Allah. Bukankah muraqabah itu bagian dari iman? Merasa dipantau oleh Allah. Mulai merasa setelah itu nyesel. Dulu nggak ada nyesalnya habis buat dosa. Biasa aja, malah bangga, malah cerita-cerita. Sekarang malah nyesel. Masih buat dosa sih, tapi setidaknya udah nyesel. Maka terusin sholatnya. Perbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki diri kita dari dosa. Jadi fokus kita perbaiki sholatnya. Oh mungkin sholat kita masih kurang tepat waktu. Oh mungkin sholat kita masih belum di masjid. Oh mungkin sholat kita belum di shaf pertama. Oh mungkin sholat kita belum banyak tambahin dengan gimmick sunnah-sunnahnya. Oh mungkin sholat kita belum banyak ditutup dengan istighfar setelah sholatnya, doa dan seterusnya. Perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Jadi jangan sampai kita terjebak sama setan mengatakan, rugi aja kamu sholat banyak dosa. Enggak, itu mah kerjaan setan yang bikin kita jadi merasa sholatnya jadi sia-sia. Enggak ada kebaikan yang sia-sia. Sholat itu kan kebaikan, nggak mungkin sia-sia. Tapi masih korupsi Ustadz, masih bohong, masih curang, masih apa. Enggak, itu urusan lain. Yang jelas, jangan sampai gara-gara udah terlanjur bikin dosa meninggalkan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Itu lebih buruk lagi keadaannya. Makanya mending sholatnya perbaiki, nanti Allah akan perbaiki hidup kita. Ini persepsi yang harus kita bangun ya. Jangan sampai terkesannya gak usahlah menghijabi kepala daripada kita udah berhijab tapi masih suka ngomongin orang. Mending kita menghijabi hati. Gak ada menghijabi hati, karena menghijabi hati itu sesuatu yang buruk. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka kan. Hati itu jangan ditutup, hati itu dilapangkan, dibuka. Alam nashrah laka sadrak. Jadi yang benar menutup kepala, membuka hati. Bukan menutup hati, membuka kepala, kebalik. Menutup hati, membuka kepala. Summum bukmun umyun. Bahaya tuh. Khatamallahu ala qulubihim. Bahaya tuh kalau menutup hati. Tapi kalau menutup kepala, membuka hati, memang harusnya kayak gitu. Jadi bukan sebaliknya, menutup hati, membuka kepala. Ini persepsi umum yang disebut dengan syubhat. Pemahaman-pemahaman yang keliru di antara umat Islam yang mudah-mudahan matematika untuk mengukur siapa lebih beruntung. Sehingga kita tidak perlu bertanya, kenapa? Why? Saya udah hijrah kok makin susah hidup saya? Dunia itu, akhirat enggak. Kalau kita mengukur amal kita hanya dengan dunia, kita bakal sering kecewa karena Allah tidak menilai dunia ini bahkan lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Seandainya kata Nabi, dunia ini di mata Allah ada harganya, pasti Allah nggak mau ngasih dunia kepada orang yang tidak beriman, nggak mau. Berhubung dunia ini tidak ada nilainya, Allah kasihlah kepada orang yang tidak beriman. Sedangkan yang bernilai, Allah simpan untuk orang yang beriman dan sabar. Sehingga ketika kita hijrah, kita minta tolong kepada Allah urusan dunia, tetapi kita yakin kalau kita istiqomah, ikhlas, maka di akhirat wa ma indallahi khair. Kalau teman-teman lagi cemburu dengan dunia seseorang, bilang wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Udah, nggak jadi cemburu. Setiap kali kita punya masalah, pertama yang harus kita tanya, jangan-jangan saya nih ada masalah sama Allah. Jadi itu yang selalu saya lakukan. Kalau saya punya masalah, saya langsung tanya, nih kayaknya ada yang nggak benar nih saya sama Allah. Mungkin sholatnya kurang khusyuk, mungkin beberapa kali jadi nggak sholat di masjid karena sibuk atau karena ketiduran, karena apa. Kalau misalnya dia tahajud, terus tiba-tiba beberapa malam ini dia nggak tahajud, akhirnya Allah kasih musibah mancing biar dia tahajud lagi. Kebiasaan dia tilawah 1 juz, tiba-tiba beberapa hari ini cuma beberapa lembar, Allah kasih
mengatasi masalah. Pokoknya kalau kita dapat masalah, yang pertama harus kita evaluasi hubungan kita dengan Allah. Orang nggak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu nggak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Kenapa kita gampang kecewa sama makhluk? Karena kita terlalu banyak menggantungkan hidup sama orang itu. Kalau kita bergantungnya ke Allah, nggak gampang kecewa sama makhluk. Sedikit aja kehidupan kita jadi nggak nyaman, kita akan jadikan dia sebagai kambing hitam. Kita salahkan dia, kita kecewa sama dia. Tapi kalau kita bergantungnya ke Allah, ke makhluk justru kita pengennya berbuat baik, bukan mendapatkan kebaikan. Kalau kepada makhluk, kita pengen memberi, bukan diberi. Kalau memberi, nggak ada kecewanya. Kecewa nggak kita mau bantu teman nggak mau dibantu. Gua kecewa banget sama dia. Kenapa? Dia nggak mau nerima pinjaman duit dari gua. Kan jarang ya, ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya dengan manusia, mindset kita adalah kita emang pengen berbuat baik sama dia, pengen memberi, susah kecewa sama orang. Tapi kalau kita pengen dapetin sesuatu, gampang banget kecewa sama orang. Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar, memperbaiki diri. Taubat dan taklim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatmu seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak. Coba rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah, sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Orang makin dekat sama Allah, makin tough, makin bisa survive dalam menghadapi masalah. Makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak, dia punya teman atau enggak, dia sehat apa enggak. Soal mentalnya, hatinya, kuat enggak menghadapi masalah. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Kenapa kayak gitu? Lemah, gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, nggak apa-apa. Yang penting jangan ditolak sama Allah, kan gitu. Ditolak, ya Allah, pasti engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah, bertahan. Ternyata ada orang yang salah paham. Ketika Allah menentukan sebuah takdir buruk baginya, maka dia nggak bisa mengubah takdir itu. Kita ditakdirkan misalnya, nauzubillah, cerai dengan pasangan kita, ditolak pas kita ngelamar, ditikung oleh sahabat sendiri, diselingkuhin, dan seterusnya, maka kita nggak bisa nolak takdir itu dengan cara mencoret-coret suratan takdir. Mengikhtiarkan sesuatu itu nggak bisa. Terus apa yang bisa kita lakukan agar takdir buruk itu bisa berubah? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah menghapus apapun yang dia kehendaki di antara tulisan takdir dan menetapkan. Allah yang berkehendak mengubah takdir. Tapi dengan apa kita berharap Allah mengubah takdir buruk kita menjadi baik? Dengan doa. Berharap kepada Allah dengan iman. Berharap kepada Allah dengan curhat, munajat. Karena Allah tidak pernah menolak doa hambanya.